Jumpa lagi bersama saya Metik dalam program Bincang-Bincang Pastoral. Program ini diproduksi dalam kerjasama dengan Komsos Keuskupan Ruteng dan Yayasan Kehati, Ayo Indonesia dan juga Koalisi Pangan Baik Indonesia. Sobat Media Komsos, kita masih membahas bagaimana gerakan ekologis digalakan di sekolah sebagai salah satu tempat strategis bagi remaja untuk membiasakan diri dengan perilaku-perilaku ramah lingkungan. Kali ini kita akan mendengarkan cerita dari SMAK Santo Fransiskus Ruteng. Telah hadir bersama saya beberapa siswa, guru pendamping dan juga kepala sekolah. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, terima kasih sudah bersama kami di pagi hari ini dan tentu saja kita bersyukur ya karena cuaca kita hari ini sangat cerah, memberikan keceriaan juga ya untuk kita yang hadir di sini pada hari ini. Nah, saya mau berbincang-bincang dulu nih dengan Romo Kepala Sekolah. Sudah hadir Romo Ferdi Usman. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik Romo, saya mau tanya sedikit tentang sekilas informasi tentang sekolah ini. Ya. Berapa banyak siswa yang ada di sini Romo? Baik, untuk jumlah siswa di Lembaga Pendidikan SMA Santo Fransiskus Xaverius Ruteng ini, jumlah yang terakhir kemarin itu 1.144 orang. Setelah kelas 12 menyelesaikan pendidikan kemarin, yang tersisa sekarang kelas 10 dan 11 jumlahnya kurang lebih 792 orang. Wow, cukup banyak ya jumlah siswa-siswi di tempat ini. Sobat Media Komsos, kita tahu bahwa sekolah ini adalah salah satu sekolah unggulan ya di Kota Ruteng. Siapa yang tidak kenal dengan SMAK Santo Fransiskus Xaverius? Mari kita telusuri lebih dalam kira-kira apa saja sih keunggulan atau yang menjadi keistimewaan dari sekolah SMA Fransiskus ini Romo. Baik, yang menjadi keunggulan di sekolah kami ini yang paling pertama itu berkaitan dengan pengetahuan akademik. Ya, kami di sekolah ini sangat menjunjung tinggi bagaimana upaya kita untuk meningkatkan pengetahuan akademik untuk kalangan siswa. Ya, kemudian keunggulan yang kedua, sekolah ini dikenal sebagai sekolah yang sangat disiplin. Ya, baik siswa maupun guru. Jadi kita senantiasa menekankan tentang pentingnya kedisiplinan bagi siswa dan juga bagi para guru. Kemudian keunggulan yang ketiga di sekolah ini itu berkaitan dengan bagaimana kita menghidupkan kegiatan ekstrakurikuler. Dan kegiatan ekstrakurikuler ini kami lihat sebagai sesuatu yang sukses di lembaga pendidikan ini untuk menarik minat siswa untuk bersekolah di lembaga pendidikan ini. Itu salah satunya. Nah, Sobat Media Komsos, ada 3 hal yang sangat menarik sekali tadi dijelaskan oleh Romo bahwa di tempat ini sesuatu yang sangat unggul itu adalah prestasi akademik ya, di mana-mana didengar bahwa ada prestasi yang diraih oleh sekolah ini. Kemudian juga selain prestasi akademik tentu juga prestasi non akademik, ada ekstrakurikuler tadi ya Romo, dan yang sangat penting juga adalah menegakkan disiplin baik guru maupun juga siswa. Oh, patut diacungi jempol ya. Nah, tadi Romo mengatakan bahwa sekolah ini mengajarkan sesuatu yang sangat baik tadi. 3 tadi saya sudah sebutkan, tetapi juga keterampilan dan juga perilaku-perilaku hidup baik. Nah, tadi saya jalan-jalan pas masuk sekolah, wow, sekolah ini bersih sekali, asri, ada taman, ada bunga, kemudian tidak ada sampah-sampah ini yang bertebaran. Bagaimana ini gerakan-gerakan ekologis digalakan di sekolah ini, Romo? Baik, untuk gerakan ekologi di sekolah ini, itu kami sangat junjung tinggi. Yang pertama itu berkaitan dengan kebersihan, berkaitan dengan sampah. Ya, kami selalu ingatkan setiap pagi agar siswa-siswi di lembaga pendidikan ini selalu punya kepedulian terhadap kebersihan dengan memungut sampah dan menempatkan sampah-sampah itu pada tempat sampah yang telah disediakan. Dan di sini sekolah sudah menyiapkan, di semua kelas itu sudah disiapkan tempat sampah masing-masing, kotak sampahnya. Jadi setiap pagi siswa itu mengangkat sampah yang mereka temukan di lingkungan, kemudian menempatkannya dalam kotak sampah lalu dibawa ke tempat penyimpanan sementara.
Kemudian gerakan-gerakan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan juga kecintaan terhadap lingkungan atau ekologi di lembaga pendidikan ini setiap hari Sabtu secara khusus seperti hari ini tadi 1 jam dari jam 7.15 sampai jam 7.55 semua siswa dan juga para guru itu ambil bagian dalam membersihkan lingkungan setiap pagi setiap hari Sabtu. Itu program yang kedua. Kemudian yang ketiga di sini juga kami ada kelompok khusus bagi siswa-siswi yang punya kecintaan khusus terhadap lingkungan, yaitu Kompas, Komunitas Pencinta Alam Xaverian. Jadi anak-anak juga diminta untuk ambil bagian atau terlibat dalam kelompok minat ini untuk menumbuhkan kecintaan mereka terhadap lingkungan. Dan juga gerakan-gerakan ekologi yang digalakan baik di sekolah ini maupun dari komunitas-komunitas lain maupun dari dinas. Ya, mereka dilibatkan untuk mengasah kemampuan mereka untuk mencintai lingkungan. Terima kasih ya Romo, menarik sekali di hari Sabtu seperti ini ternyata SMAK Santo Fransiskus mulai dari kepala sekolah, guru dan juga para siswa meluangkan waktu untuk membersihkan lingkungan ini. Sobat Media Komsos, kalau tadi kita sudah berbincang banyak hal dengan guru kepala sekolah, sekarang kita akan berbincang dengan Pak Sem yang sudah hadir bersama saya di tempat ini, yang kesehariannya itu bergerak dalam program Cinta Lingkungan SMAK Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Baik Pak Guru, tentang kelompok pencinta alam Fransiskus, tadi diceritakan sedikit oleh Romo namanya Kompas. Mungkin Pak Guru nanti akan menjelaskan panjang lebar sejak kapan Kompas ini dibentuk dan apa arti dari nama kelompok ini? Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu tadi, bahwa Kompas ini berdiri tepat pada tahun 2022. Kompas ini awalnya itu kami bertujuan, kenapa namanya Kompas? Kami menunjukkan bahwa kami adalah pelopor ataupun perintis untuk kepedulian terhadap lingkungan, baik yang ada di SMA Fransiskus maupun yang ada di dan ataupun kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di luar SMA Fransiskus. Gitu. Baik, tadi dijelaskan bahwa Kompas ini sebagai pelopor. Mau tanya pelopor apa, tetapi kita mau lihat dulu siapa saja sih yang terlibat di dalam Kompas ini. Baik, yang terlibat dalam Kompas kami ada 15 orang pendamping, guru-guru, sedangkan ini merupakan kelompok minat dari SMA Fransiskus. Ada 300 orang murid yang ikut bergabung dengan komunitas pencinta alam di Fransiskus. Baik Pak Sem, ada 300 orang, tentu dari jumlah yang sangat banyak ini pasti banyak ya kegiatan di dalamnya. Kira-kira maksud saya apa saja aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan selama ini? Selama dari tahun 2022 itu memang sudah banyak. Yang terakhir kami ikut terlibat dalam kegiatan eko pastoral yang dilaksanakan di villa dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, sebetulnya untuk menjunjung tinggi dan membuat program-program dari Kuskupan itu lebih maju dan merupakan kegiatan rutinitas kami juga tiap tahun. Gitu. Nah, selain bekerja sama dengan pihak luar, di sekolah mungkin ada kegiatan-kegiatan yang sudah dijalankan dalam kegiatan Kompas ini. Ya. Selain tadi membersihkan lingkungan, kemudian hal-hal lainnya apalagi? Kami di sini sebelumnya kami itu membuat pelatihan ekoenzim, melatih membuat jadam, dan beberapa hal yang berkaitan dengan kreativitas anak-anak, mengumpulkan sampah dan dijadikan sebagai tempat duduk dan meja dan yang lainnya. Itu selain daripada itu. Baik, terima kasih. Kita sudah berbincang juga dengan Pak Sem. Sekarang kita mau berbincang juga dengan siswi-siswi yang sangat cantik-cantik ini ya. Ada Claudia, Seva dan juga Sarbel sudah hadir bersama kita di hari ini. Tentu saja kita juga mau melihat kira-kira sejauh mana adik-adik kita ini peka sih terhadap lingkungan. Nah,
Kita mulai dari Sarbel dulu. Sarbel. Nah, banyak sekarang orang-orang ini cerita tentang krisis lingkungan. Jadi ada krisis tanah, air, kemudian udara, bahkan hutan dibabat habis. Nah, menurut Sarbel, apa yang Sarbel alami atau rasakan dari krisis ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Khusus saya, karena saya tinggal di tenda, di sana itu saya merasakan dampak dari krisis ini tuh paling besar tuh adalah masalah debit air, di mana di lingkungan perumahan kami khususnya di tenda, debit air tuh berkurang seiring berjalannya dari bulan musim hujan lalu itu, di mana kami merasa debit air berkurang juga berpengaruh dalam kegiatan saya sehari-hari, untuk persiapan ke sekolah atau melakukan kegiatan rumah tangga seperti memasak. Itu kami sangat amat merasa terhambat karena adanya krisis air ini. Kalau Seva, bagaimana? Krisis apa yang dialami? Oke, baik, terima kasih. Kalau dari kami sendiri, krisis yang kami rasakan itu adalah ini gagal panen. Gagal panen ini terjadi karena krisis debit air seperti yang Sarbel jelaskan tadi, dan juga karena ini cuaca yang tidak menentu antara musim hujan maupun musim kemarau, sehingga ini berpengaruh terhadap hasil panen dari lahan-lahan kami. Jadi petani bingung, kapan ini mau menanam, kapan mau memanen. Iya. Baik, terima kasih. Dari krisis air kemudian gagal panen, kalau menurut Claudia, apa yang Claudia rasakan? Kalau menurut saya pribadi juga sama, yaitu tentang cuaca yang tidak menentu. Karena sebagai saya seorang pelajar, cuaca yang tidak menentu ini sangat merugikan saya dalam setiap kegiatan saya. Kalau ada kegiatan sore hari, misalkan kalau sore itu biasanya cerah, saya bisa melancarkan kegiatan aktivitas saya. Tetapi kalau misalkan sore harinya itu hujan, terkadang aktivitas saya juga tidak berjalan dengan lancar. Jadi menurut saya dengan cuaca yang sangat tidak menentu ini juga membuat kegiatan saya juga terkadang tidak lancar. Baik, Sobat Media Komsos, ternyata siswi-siswi di sini juga merasakan saat ini krisis lingkungan itu benar-benar terjadi. Tadi dikatakan krisis air, kemudian gagal panen, dan juga cuaca yang tidak menentu ini membuat segala aktivitas akhirnya tidak berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita ya tentunya. Nah, coba saya mulai dari Seva dulu. Seva, sebutkan beberapa perilaku-perilaku yang tidak ramah lingkungan. Menurut Seva apa saja? Baik, kalau menurut saya, perilaku-perilaku yang tidak ramah lingkungan itu seperti penebangan pohon, yang dimana kita menebang pohon secara sembarangan hanya untuk keperluan pribadi kita sendiri, tanpa memikirkan bagaimana dampaknya akan masyarakat luas. Iya, kalau Sarbel bagaimana? Kalau seperti yang kita sering lihat, itu banyak perilaku-perilaku masyarakat tuh yang salah satunya suka membuang sampah. Seperti yang kita lihat kalau kita jalan-jalan di Kota Ruteng, terdapat beberapa daerah di mana banyak sampah yang menumpuk. Nah, perilaku ini yang merupakan salah satu kegiatan utama yang menyebabkan banyak krisis lingkungan jadi buruk. Nah, kalau Seva, Sarbel maksud saya, kalau Sarbel jalan terus lihat sampah, apa yang Sarbel rasakan? Karena saya tuh sering merasa kecewa dengan perilaku orang-orang yang membuang sampah tersebut, dan juga karena saya sudah mengikuti komunitas ini, saya merasa tergerak untuk memungut sampah tersebut dan membuangnya ke tempat sampah yang ada di sekitar. Wow, luar biasa. Baik, kalau dia coba sebutkan apa saja perilaku-perilaku yang tidak ramah lingkungan. Kalau dari saya pribadi itu, yang paling saya sering lihat itu adalah pencemaran udara. Di mana yang pertama itu biasanya masyarakat sering sekali membakar sampah sembarangan, apalagi di daerah perkotaan, di mana itu sangat memberikan dampak negatif bagi kita masyarakat, apalagi untuk anak bayi. Lalu selanjutnya juga biasanya banyak sekali anak muda sekarang yang menggunakan knalpot racing. Nah, selain polusi udara di mana mengeluarkan asap yang juga sangat berbahaya, itu juga dapat memberikan polusi dalam bentuk suara di mana itu juga mengganggu orang. Lalu selanjutnya juga sama seperti Sarbel, bahwa orang itu membuang sampah sembarangan. Bisa saya lihat bahwa di sekitar daerah sumber air berada di pegunungan, banyak orang itu membuang sampah, di mana itu sangat merusak lingkungan sekitar sumber air. Nah, terima kasih ya untuk jawabannya. Dari tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah dan juga Pak Guru Sam ya.
tentang kegiatan Kompas, salah satu kegiatan pencinta alam. Kompas itu apa kepanjangannya, Pak? Komunitas Pencinta Alam Xaverian. Nah, dari pelajaran di sekolah, khususnya dengan ikut kelompok pencinta alam atau Kompas tadi, apa yang teman-teman pelajari? Dari Sarbel dulu, apa yang dipelajari? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi banyak sekali hal yang kami pelajari dalam Kompas ini atau Komunitas Pencinta Alam Xaverian. Salah satunya yang paling utama adalah untuk selalu mencintai alam dan menjaga lingkungan. Seperti yang kita ketahui, di sini kami dalam Kompas sudah diajarkan cara mengelola sampah, seperti melakukan ekoenzim, dan juga di sekolah kami ada program P5, di mana kami diajarkan caranya untuk mengolah sampah kering, di mana sampah tersebut kami bentuk sehingga menjadi ekobrik sebutannya, di mana jadinya keras dan juga sampah tersebut bisa digunakan untuk membuat rak sepatu seperti yang Pak sudah jelaskan tadi, membuat kursi atau meja. Baik, kita Seva dulu. Ya, apa yang dipelajari dari mengikuti kegiatan Kompas? Oke, baik. Untuk pelajaran yang saya dapatkan dari Komunitas Pencinta Alam Xaverian ini begitu banyak. Seperti membuat pupuk jadam, merawat lingkungan, dan juga program dari sekolah juga ini kami ada membuat sama seperti Sarbel tadi, yaitu program P5. Jadi kami juga mengolah sampah menjadi gaun dan kerajinan lainnya. Nah, dari Kompas juga ini kami dapat mempelajari bagaimana cara untuk membuat ekoenzim, ekobrik, dan berbagai jenis kerajinan-kerajinan lainnya. Nah, kalau dia bagaimana? Nah, kalau tadi itu teman-teman sudah jelaskan tentang ekobrik dan juga penghijauan. Kalau dari saya sendiri tuh, saat pertama kali saya memasuki Kompas, yang saya pelajari adalah tentang ekoenzim. Bagi teman-teman yang belum tahu ekoenzim itu adalah limbah dapur yang difermentasi dan memiliki banyak manfaat. Nah, sekolah kami juga sudah membuat ekoenzim, tetapi sebelumnya para pembina dari Kompas sudah mengikuti seminar ekoenzim dari Romo Robert Pelita, salah satu Romo Kuspan Ruteng. Jadi, di sini kami mempelajari tentang cara pembuatan ekoenzim. Nah, ekoenzim ini dibuat dari limbah dapur seperti dari buah-buahan ataupun sayuran. Tetapi bagi teman-teman yang tidak tahu, ada beberapa buah-buahan yang tidak boleh dipakai dalam pembuatan ekoenzim. Dan juga manfaat dari ekoenzim ini sangatlah banyak. Sederhananya, ekoenzim ini bisa membantu kita saat luka dalam atau luka luar pada tubuh, serta sebagai pupuk alami juga. Lalu selanjutnya juga, setelah saya mengikuti kegiatan-kegiatan Kompas, apalagi membuat ekoenzim, saya bisa mempraktekannya sendiri di rumah dan memanfaatkan bahan-bahan dapur dan itu juga salah satu cara sederhana dalam saya memanfaatkan bahan-bahan alam. Nah, Sobat Komsos, luar biasa sekali siswa-siswi kita hari ini dari kegiatan pencinta alam Kompas. Ada begitu banyak hal yang mereka pelajari, bukan saja ilmu pengetahuan ya, tetapi mereka sudah mempraktekkan hal-hal baik yang mereka sudah terima di Kompas dan diteruskan di rumah. Wow, luar biasa ya. Dan kita akan kembali kepada Romo Kepala Sekolah. Pertanyaan terakhir ini, Romo. Apa harapan atau target bagi para pelajar dalam hal kebiasaan, sikap dan perilaku ramah lingkungan di sekolah ini? Baik, target saya seperti yang disampaikan oleh pendamping Kompas tadi, saya sangat mengharapkan agar siswa-siswi saya di SMA Santo Fransiskus Xaverius Ruteng ini menjadi pelopor atau penggerak untuk menjadi orang yang pertama mencintai lingkungan. Ya, saya sangat mengharapkan ketika siswa-siswi berada di sini itu selalu tergerak hatinya untuk senantiasa menjadi seorang pencinta lingkungan, dan ketika mereka keluar dari lembaga pendidikan ini, mereka menjadi penggerak untuk menggerakkan orang lain untuk senantiasa mencintai lingkungan dan merawat lingkungan dengan baik. Ya, baik, terima kasih Romo Kepala Sekolah, Bapak Sam, siswa-siswi yang cantik ini. Mari kita untuk tetap menjadi pelopor dan penggerak ya untuk mencintai lingkungan demi kelestarian bumi kita tercinta. Dan Sobat Media Komsos, demikianlah perbincangan kita kali ini tentang sekolah dan gerakan peduli lingkungan hidup.
Kita telah mendengar cerita dari SMAK Santo Fransiskus Ruteng tentang bagaimana para siswa dilatih untuk mencintai alam. Semoga memberi inspirasi dan dorongan bagi Anda untuk terlibat juga dalam gerakan-gerakan ekologi, mulai dari hal-hal kecil dan sederhana yang bisa dilakukan. Dan saya Metik undur diri, sampai jumpa pada edisi selanjutnya.